Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak buruk pinjol ilegal untuk diri kita, di lingkungan kita dan sekitarnya. Setelah salah satu akibat buruk dari gagal bayar pinjaman online ilegal adalah bunga dan biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan praktik ini tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berwenang seringkali memanfaatkan situasi keuangan yang buruk dari para peminjam untuk memberikan pinjaman dengan bunga biaya yang tinggi ya teman-teman. Tentunya pinjol ini memanfaatkan orang-orang yang kepepet untuk melakukan pinjaman dengan bunga yang sangat tidak rasional ya. Peminjam juga terjebak dalam praktik seringkali sulit untuk membayar kembali pinjaman dan akhirnya terjerat dalam lingkungan hutang yang tidak pernah berakhir. Hal ini dapat mengganggu situasi keuangan pribadi, bahkan mengancam keselamatan hidup peminjam ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah identitas yang tidak aman. Praktik gagal bayar atau pinjaman online ilegal juga dapat mengancam keamanan data privasi peminjam. Sebagian besar pinjol ilegal ini meminta data pribadi seperti KTP, nomor rekening bank, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya. Namun tanpa pelindungan yang memadai, data diri ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Nah, teman-teman harus waspada kalau misalkan pinjol sudah meminta data diri berupa KTP, nomor rekening, nomor telepon, dan sebagainya, foto selfie KTP, dan sebagainya. Bisa-bisa itu untuk meminjam di pinjol yang lain ya teman-teman. Harus hati-hati, waspada, cek dulu keabsahan pinjol itu legal atau ilegal ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tindakan penagihan yang kasar. Peminjam yang terjebak dalam praktik galbay atau pinjaman online ilegal seringkali mengalami tindakan yang penagihan yang kasar, tidak manusiawi dari kreditur. Beberapa kasus bahkan melaporkan adanya ancaman fisik dan pelecehan verbal dari penagih hutang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tindakan penagihan yang kasar seperti ini dapat memperparah kondisi keuangan peminjam dan bahkan dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas jasa keuangan harus tegas dan menindak praktik galbay pinjol ilegal ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah dampak sosial. Nah, dampak sosialnya selain akibat buruk bagi peminjam, praktik gagal bayar pinjol ilegal ini atau galbay pinjam ilegal ini dapat berdampak buruk pada masyarakat. Tingginya tingkat bunga dan biaya yang dikenakan dapat mengurangi daya beli masyarakat, berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, praktik ini juga dapat membuka peluang bagi praktik ilegal lainnya seperti pencucian uang dan tindak kejahatan lainnya. Tentunya pinjol itu kan yang legal tujuannya kan untuk membantu perekonomian masyarakat supaya mengangkat derajat ekonomi masyarakat ya, supaya daya beli meningkat. Nah, kalau yang ilegal ini dia sebaliknya, dia berdampak pada karena masyarakat tidak bisa mengembalikan, dampak buruknya mereka juga pinjam sana sini dan akhirnya perekonomiannya juga menjadi sangat buruk ya. Dan kemudian yang kelima, meningkatkan tingkat kemiskinan. Praktik galbay pinjaman online ilegal juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan masyarakat. Banyak peminjam yang terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk dikeluarkan sehingga mereka terpaksa meminjam untuk membayar hutang yang sebelumnya. Istilahnya adalah gali lubang tutup lubang, akibat dapat memperparah situasi keuangan mereka dan bahkan dapat membuat mereka terjerumus ke dalam kemiskinan yang lebih parah. Nah, ini salah satu bahayanya ya teman-teman. Nah, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, praktik gagal bayar pinjol ilegal ini harus segera diatasi dan dicegah terjadinya peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat ya teman-teman. Nah, untuk kemudian yang keenam, merusak reputasi industri keuangan itu sendiri. Nah, praktik galbay ini, pinjaman online ini dapat merusak reputasi industri keuangan secara keseluruhan ya teman-teman. Tingginya tingkat penipuan dan praktik ilegal dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada industri keuangan secara keseluruhan. Tentunya masyarakat yang awam sudah akan takut ya melakukan pinjaman-pinjaman, takut diteror, takut sebagainya. Nah, ini adalah dampak-dampak buruk dari pinjaman ilegal ini ya teman-teman. Karena trauma-trauma dari teror-teror yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal ini, maka masyarakat yang awam yang biasa memerlukan dana menjadi ketakutan tersendiri untuk meminjam di pinjol yang online, yang konvensional, yang berizin. Mereka juga kena dampak seperti ini. Ya, ini dampak keseluruhan kepada lembaga keuangan. Hal ini dapat membuat situasi sulit
bagi lembaga keuangan yang sah dan terdaftar resmi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menawarkan produk layanan mereka. Oleh karena itu, praktik galbay dan pinjaman online ilegal harus diatasi dapat mungkin untuk menjaga integritas industri keuangan itu sendiri ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, praktik galbay atau pinjaman online ilegal merupakan pelanggaran hukum yang dapat membuat praktik yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut terkena sanksi hukuman pidana. Namun sulit untuk menindak praktik ini karena seringkali dilakukan secara online tanpa izin resmi otoritas jasa keuangan atau OJK yang berwenang. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pihak yang berwenang, lembaga keuangan, masyarakat untuk membasmi galbay, pinjol ilegal ini ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus proaktif melaporkan ke lembaga yang berwenang atau lembaga kepolisian atau OJK, lembaga keuangan apabila teman-teman menemui atau mengalami galbay, pinjol yang ilegal ya, atau terkena menjadi korban galbay, pinjol ilegal ya, itu ya teman-teman. Tentunya demikian dampak buruk pinjol ilegal untuk kita ya teman-teman yang mau pinjam di pinjaman online, baik ilegal maupun ilegal, tentunya teman-teman harus hati-hati. Apapun itu namanya pinjaman, kita harus tahu resikonya, menganalisa resikonya, harus hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam praktek galbay pinjol yang ilegal ini ya teman-teman. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar informasi untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.